Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bu Susi, pelajaran bahasa Sunda. Semoga kalian semua yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Marilah kita simak materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Susi dengan pelajaran bahasa Sunda. Hari ini kita akan belajar tentang mikaweruh rarangken dikeun. Yang ini ya nak, mikaweruh rarangken dikeun, mengetahui imbuhan depan di dan akhiran keun. Ya, lihat contoh di bawah ini, ya nak ya. Di situ ada kalimat jawer kotok biasa dimangpaatkeun pikeun ubar rupa-rupa panyakit. Kawas kencing manis, nyeri beuteung, borok, jeung bisul. Ya. Pada kalimat di atas yang ini ya, itu mengandung kata dimanfaatkan ya. Itu kata adalah kata yang sudah diberi imbuhan. Ya nak ya. Rarangken ini imbuhan. Sekarang kita lihat imbuhannya. Imbuhan apa saja ya? Dimangpaatkeun ya. Awalnya ini awalan imbuhannya ya. Di mangpaat kata dasar ditambah akhiran keun. Dimangpaatkeun ya. Kata kecap nih kata ya. Kata dimangpaatkeun dia diberi imbuhan dengan imbuhan awalan di dan akhiran keun. Ya. Sekarang perhatikan dua kalimat yang lainnya di bawah ini ya. Agus ditumpakeun kana munding. Tipi dihurungkeun ku dadan. Ya, pada kalimat pertama di ya ditambah tumpak ditambahkeun ya, jadi ditumpakeun. Tipi dihurungkeun, ditambah hurung ditambahkeun, dihurungkeun ya. Agus dinaikkan ke kerbau. Tipi dinyalakan oleh dadan. Bisa ya nak ya? Dari contoh-contoh yang ini ya, tadi mana yang ini dalam kalimat ya. Sekarang lengkapi menggunakan imbuhan di dan keun ya. Ya contohnya kata, kecap tuh kata ya nak ya. Kata atau kata ucap ku murid ya. Kata diucapkan ku murid ya. Kalian tinggal menambahkan di depannya di, akhirannya keun. Bisa ya nak ya. Nanti ibu kirim videonya soalnya di grup WA nomor 1 sampai 5 saja. Lanjut ke selanjutnya ya nak ya. Selanjutnya itu adalah ngagunakeun rarangken hareup di ya. Ngagunakeun rarangken hareup di atau awalan depan di ya. Awalan depan di dalam kalimat gunanya untuk membangun kata kerja. Silakan ya, perhatikan contoh di bawah ini. Baju ya, jadi di baju. Kalimatnya Agus keur di baju heula. Berarti si Agus sedang memakai baju dulu ya nak ya. Bisa ya. Nanti ibu kirimkan soalnya di grup WA untuk yang menggunakan rarangken hareup di ya. 5 saja ya. Jadi tadi yang bagian ini 5 ya nak ya. Bagian ini 5 ya.
rarangken dikeun, nanti ibu kirim soalnya 5 soal, dan rarangken hareup di juga, nanti ibu kirim 5 soal ya nak ya, jadi 10 soal ya nak ya. Semangat, tetap jaga prokes ya, jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.